ini banyak ya mengkaitkan apa dengan keimanan. Ya, nah ini zinatan laha liyabluwakum ayyukum ahsanul amal apa? Itu memperakui keberadaan Allah. Sehingga kemudian menjadi hamba-hamba Allah. Mukhlisina lahuddin. Ibadah tapi ruhnya ikhlas. Ya, hunafa'a sesuai dengan syariat Allah. Ya, karena sekarang ini banyak ngaku-ngaku sesuai dengan syariat, tapi ternyata apa? Tidak ada dasar syariatnya, dalilnya tidak jelas. Ya, nah ini termasuk yang menyalah-nyalahkan. Dia menyalah-nyalahkan, tidak ada dasarnya. Justru dia menyalah-nyalahkan itu tidak ada dasarnya. Jadi kadang kita bingung, salah ya. Padahal dasar dia menyalahkan itu nggak ada dasarnya. Paham Mbak ya? Nah, ini banyak. Kadang karena kita nih baru hijrah, ingin dekat dengan Allah, terus disalah-salahkan, kita bingung ini ya. Gimana ibadah saya ini, salah enggak ya? Ya. Nah, ini. Bapak Ibu sekalian, 3 kisah yang menarik dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Kahfi ini ya, ayat 9 sampai 26 itu kisah Ashabul Kahfi. Ayat 60 sampai 78 itu kisah Musa dengan Abdun Saleh, hamba yang saleh yang disebut Nabi Khidir. Ya, kemudian kisah Zulkarnain ya ayat 83 sampai 99. Makanya dari 110 ayat itu ya apalagi ditambah dengan nanti 3 permisalan kisah juga ya, maka ya lebih dari 2/3 atau 71 ayat lebih kurang ya dari 110 itu adalah tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, tentang Ashabul Kahfi. Ya. Yang pertama ya tentu kisah Ashabul Kahfi ini adalah apa? Kisah yang betul-betul menarik. Ya. Bagaimana pengorbanan seseorang yang masih muda belia, ya Allah. Fityah. Anak muda. Ya, ganteng-ganteng. Ya. Mereka itu lebih menjaga agamanya. Sehingga akhirnya ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka apa? Lari ya dari ke gua yang disebut dengan apa? Al-Kahf. Al-Kahf itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya gua gitu ya. Bukan guanya bahasa Jakarta ya. Nah, itu beda lagi. Gua lu itu beda dengan gua ya, gua bahasa Indonesia. Gua ini gua bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Al-Kahfi. Ya, karena apa? Ya, karena ya keimanan. Nah, ini kan penting hari ini nih. Bagaimana anak-anak muda ini kembali kepada keimanan mereka. Dan cintanya mereka dengan negeri mereka. Cintanya mereka dengan keluarga mereka. Cintanya mereka dengan apa? Kerabat-kerabat mereka, sehingga apa? Mereka memegang iman itu. Sehingga masyarakat yang mengambil pelajaran tentang begitu pentingnya iman itu ya, sampai kemudian mereka mengasingkan diri di apa? Selama berapa? Dari riwayat dikatakan 309 tahun ditidurkan. 309 tahun ditidurkan. Nah, nanti ini insya Allah kita kaji tentang apa? Mukjizat tidur. Ini tidur yang paling lama, 309 tahun. Tidur yang paling sebentar juga terjadi. Ya. Kapan terjadinya tidur yang paling sebentar tuh? Pada perang Badar. Ya. Para pejuang, sahabat-sahabat Rasulullah ditidurkan oleh Allah pada perang Badar dan tidurnya hanya sebentar. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Iz yughashikumun nu'asa amanatan. Tidur yang paling sebentar, ngantuk. Dibuat ngantuk oleh Allah sama dengan orang tidur. Al-Kahfi tidurnya paling lama 309 ya, tahun. Sahabat pada perang Badar pada tahun kedua Hijriah ya, dan bayangkan tahun kedua Hijriah itu Pak ya, perang Badar itu tanggal 17 Ramadan. Dan di bulan Sya'bannya turun perintah apa? Diwajibkan berpuasa di bulan Sya'bannya itu, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Artinya begitu diperintahkan di bulan Sya'ban ya, turun perintah puasa di bulan Sya'ban, maka mulai 1 Ramadan ya, kaum muslimin berpuasa. Di 17 Ramadannya perintah berjihad.
Ah, ah, baru mulai berpuasa, kan gitu kan? Ibarat kita baru belajar berpuasa karena turun syariat puasa, ya, di tanggal 17 Ramadannya diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat senjata berperang. Masya Allah. Sehingga disinilah kita tahu juga kebenaran itu juga tidak melihat situasi dan kondisi. Sebagaimana kebenaran itu tidak melihat kekayaan dan kekuasaan, kebenaran itu tidak juga melihat situasi dan kondisi. Kapan saja. Nah, ini sekarang ini mau berubah ini peta, ya, Amerika dengan Israel ini. Ini sekarang ini. Ya, kita pun sampai hampir-hampir melupakan nih saudara kita gimana ini sekarang karena diblok. Ya, kalau dulu tuh masih bisa bantuan kemanusiaan, sekarang tuh tak bisa sama sekali bantuan kemanusiaan. Terus gimana saudara kita di sana, Ustaz? Makannya, minumnya, perjuangannya. Inilah. Iman itu tidak memilih situasi dan kondisi. Ini. Coba kita ikuti terus itu. Emang ada saluran-saluran khusus memang. Disitulah kita mendapatkan berita gembira tentang perjuangan yang insya Allah akan mencengangkan orang-orang yang cinta dunia itu. Nah, tapi ini akan mengokohkan iman kita. Ya. Karena dalam Al-Quran sebut, ya, bagaimana kemudian dari sebuah peristiwa itu satu aja, ya, tidak membuat seorang Muslim itu lelah. Karena ada sunnatullah terkait dengan tidur, maka Allah menjadikan mereka mengantuk pengganti tidur. Kalau boleh kita istilahkan, kalau dalam perjalanan itu apa namanya ngantuk sebentar itu? Tahu-tahu udah tabrakan, apa namanya? Microslip. Ya kan? Microslip artinya apa? Sleep, lolok, mikro, koci, lolok koci artinya ngantuk. Jadi dalam terminologi manusia pun, ya, ngantuk itu dianggap apa? Sleeping, tidur. Ya kan? Al-Quran sudah mengatakan itu. Izyushikumun nu'asa amanatan. Nah, dalam perang Badar, dan itu boleh terjadi, bisa terjadi pada hari ini. Kenapa? Itu keajaiban Al-Quran. Al-Quran sampai hari ini, sampai hari kiamat eksis, ya kan, terjaga. Maka keajaiban Al-Quran itu bisa terjadi pada siapapun sampai hari kiamat. Yang nggak bisa itu jadi nabi aja, ya. Tapi ngantuk, ya, yang menghentikan tidur. Sehingga apa? Orang itu udah capek. Akhirnya satu kawasan itu di situ berkumpul orang Israel di sebuah nama apa namanya kemarin itu, habis, ya. Tapi kemudian diblok info tentang itu, ya. Kita dapat dari saluran-salurannya, ya Allah kasih saluran. Termasuk tadi saluran bantuan kita ini gimana Ustaz kalau diblok itu? Itulah, ya, Allah punya cara, ya. Tapi imankan dulu, ya, yakinlah kita bersedekah nih karena Allah. Maka sampai dia sedekah itu, ya. Itu mudah saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini terkait dengan apa? Kisah Ashabul Kahfi. Kalau sudah terkait dengan ideologi, nggak ada tawar-menawar. Dan Allah punya cara ditidurkan mereka sampai 309 tahun lebih kurang, Masya Allah. Tidur 390 tahun, ini gimana? Nah, ini kata ulama, ini dalam dalam hitungan hijriyah, dalam hitungan apa? Dalam hitungan bulan. Jadi istilahnya ada qamariyah berdasarkan bulan, ya. Walaupun belum ada istilah hijriyah waktu itu, tapi berdasarkan bulan itu sudah. Ada berdasarkan matahari. Nah, ini hitungan 309 tahun ini berdasarkan perhitungan bulan, ya, bukan perhitungan matahari ini kata para ulama, ya. Nah, kemudian, ya, di sela atau setelah kisah Ashabul Kahfi ini, ya, yang menjadi cakupan dari soal Kahfi ini, disempurnakan oleh Allah kisah ini, ya, berupa perintah kepada Rasulullah. Selesai kisah Ashabul Kahfi, ya, Allah tegaskan tentang apa yang penting dari kisah itu, pelajarannya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi. Apa yang diperintahkan Allah pada Nabi? Untuk tawadhu. Nabi saja diperintahkan Allah untuk tawadhu. Apalagi diperintahkan untuk bersama orang-orang fakir, ya, fuqara'il mu'minin, yang mereka ini ingin sekali berpegang kepada agama ini,
Ya, dan mereka itu selalu di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selalu di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid ya di majelis karena waktu itu masih di Mekah. Ya, kemudian larangan kepada Rasulullah untuk apa? Berpaling kepada selain mereka. Ya, karena ingin apa? Mendakwahi petinggi-petinggi Quraisy yang belum tentu dia beriman. Sementara ini sudah beriman, cuman mereka fuqara. Nah, ini yang menarik, ya. Nah, itu ayat 28. Ini ayat ini bagus sekali, nanti insya Allah sampai kita tafsirnya ke sini, ya. Apa perintahnya? Hai Muhammad, wasbir, bersabarlah. Nafsaka berarti memang apa? Dari hati, ya. Wasbir nafsaka. Sebenarnya kata-kata wasbir itu udah cukup. Tapi karena Allah ingin mempertegas, ya, apa namanya? Perintah ini kepada baginda Nabi, dan ini juga perintah pada kita kan hari ini kan, karena Al-Quran bukan untuk Nabi saya, untuk kita juga. Ya, untuk apa? Untuk betul-betul sepenuh jiwa kita bersama orang-orang yang selalu apa? Yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Pagi, petang, siang, malam dia hanya berharap ridho Allah. Walaupun mereka orang-orang yang nggak berpunya secara materi. Ya. Nah, maka diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dengan mereka. Ya, duduk dengan mereka berarti tawadhu. Ya, kalau orang awak bilang apa? Agak samo tinggi, duduk samo rendah. Masya Allah. Ya, padahal dia Nabi. Ya kan? Nabi Allah Subhanahu Wa Taala bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sampai kemudian Allah katakan wala ta'du ainaka anhum. Jangan sekali-kali. Nah, ini yang menarik Pak dan Ibu sekalian. Ya. Allah melarang apa? Ta'du ainaka anhum. Saya di sini nih. Ya. Terus mata saya melirik ke sana. Bukan ke Ustadz Iwad ini, tapi keluar sana. Karena apa? Di luar sana ada orang yang magi ameh. Ini magi hadiah. Ada orang ngode-ngode saya. Ustadz, ameh Ustadz gratis. Ditulis gratis. Nah, ya. Nggak boleh. Melirik mereka aja nggak boleh. Melirik aja, padahal saya dengan bapak dan ibu di sini nih. Ya. Di situ. Untuk Ustadz Mercy. Seharga 2M misalnya. Apa yang paling mahal? Rolls Royce apa itu? Hantu belau itu. Ya. Melirik aja nggak boleh, Pak. Wala ta'du ainaka, ta'du ainaka. Melirik aja nggak boleh. Nanti kita tafsirkan ini. Ya. Hanya gara-gara turidu zinatal hayatid. Tapi itu ya, ngelirik dalam rangka untuk tertarik dengan itu. Kalau ngelirik nggak tertarik nggak apa-apa. Biajalah. Ya, ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunia. Kenapa? Nanti dari mata inilah yang buat kecenderungan hati. Tinggalkan jamaah. Apa jamaah fuqara miskin? Nggak ada gunanya. Langsung di-kick oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat berapa? 28 ini. Ya, jangan sekali-kali berlirik gara-gara engkau menginginkan dunia. Hari ini ya, di Al-Qur'an disebutkan orang banyak mencari hazun. Ya. Dan tidak hanya pebisnis, tidak hanya penguasa, ustadz, ulama. Mencari hazun minat dunia. Ya, itu bahasa yang paling halus tapi itu tegas. Cari kepentingan dunia, hazun. Ya, kurang, tak tambah lagi. Maka Rasulullah kalau udah kecenderungan dunia kuat, ada gravitasi bumi, ya. Tapi ada gravitasi duniawi, itu udah beda antara gravitasi bumi dengan gravitasi bumi tidak ada masalah ya, kita tahu, ya kan? Makanya kita begini. Tapi kalau gravitasi duniawi ini, ya, yang kata Allah gara-gara dia melirik. Ya, tunggu sebentar. Aman tuh, ada. Ya, ditinggalkannya jamaah nih. Ya. Apa jamaah nih? Awak laba langau-langau, laba leco-leco lah. Tapi tidak ada dapat apa-apa. Auzubillah. Ya, karena menginginkan kehidupan tertarik dengan orang itu. Turidu zinatal hayatid dunya. Sampai kemudian Allah katakan wala tuti', apalagi mengikuti man aghfalna qalbahu, yang kami tutup hatinya. Ya, berarti betul-betul apa?
Dia ingin menarik kita bersama mereka untuk kepentingan dunia. Ada. Kalau udah diikuti, melirik aja nggak boleh, karena untuk dunia, apalagi mengikut. Man alfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu, dan jelas-jelas dia apa? Ya, mengikuti hawa nafsunya. Semua amal kita menjadi sia-sia, wa kana amruhum furuta. Jadi setelah kisah Ashabul Kahfi yang menggoncang dunia itu, ya, mengokohkan iman orang beriman, langsung kemudian Allah mengatakan perintah kepada Rasulullah, ya, terkait dengan apa? Bersabar, tawadu dengan orang-orang yang beriman, ya, walaupun mereka inilah fuqara, ya, karena orang-orang yang berdakwah dengan Rasul itu fuqara banyak, fuqara, ya. Nah ini ayat 28. Baru kemudian, ya, di ayat yang berikutnya, ya, ini ancaman bagi siapa? Bagi yang ingkar, ya, yang menolak keberadaan Allah, ya, yang menolak kebenaran. Pluralisme agama itu, ya, membuat opini yang menyesatkan apa? Semua agama, semua aliran-aliran nih, ya, walaupun berbeda-beda Tuhannya cieknya, katanya. Kurang ajar itu. Ya. Jadi sah-sah saja mereka, caranya macam-macam, bahkan dicampurnya, ambil Islam sedikit, Kristen sedikit, Buddha sedikit, seenak perutnya itu. Ya, kemudian dengan alasan apa? Tuhan kita satu. Nanti kita bersumpul di surga dengan Tuhan. Enggak bisa begitu. Ya, nauzubillahi min dzalika. Ya, maka di sini langsung dipertegas. Setelah perintah kepada Rasulullah, dipertegas tentang ancaman kepada orang-orang yang ingkar, yang menolak kebenaran. Kebenaran itu jelas dari Allah. Dari mana kita tahu kebenaran? Al-Quran. Maka kembali kepada Al-Quran berarti kita sudah tahu ukuran kebenaran itu. Itu makanya dijauhkan dari kita Al-Quran. Nah, yang mengguncang, ya, musuh-musuh Allah terkait dengan Gaza itu apa? Mengembalikan masyarakat Palestina, Gaza seharusnya kepada Al-Quran. Bukan masalah strategi perang, lebih kurang aja. Apalagi masalah sarana, nggak ada antara langit dengan sumur itu. Ya, tentang kecanggihan Markava, ada apa Markava itu? Tanknya Israel itu. Itu paling canggih di dunia, Pak. Paling canggih. Jadi kita tuh langsung terbayang gimana dulu menghadapi Belanda. Memangnya menghadapi Belanda dengan bambu runcing itu bisa? Bukan, iman. Bukan bambu runcingnya itu. Tapi yang sering dia bambu runcing. Akhirnya apa? Pulang Belanda, bukan bambu runcingnya itu. Iman. Akhirnya apa? Itu namanya Ghazul Fikri itu. Diperangi pikiran, dicuci otak kita, seolah bambu runcing itu bisa. Bukan bambu runcing, imannya. Kita mengusir penjajah itu. Itulah imannya orang-orang Palestina, pejuang-pejuang itu untuk mengusir segala penjajah. Kan tidak hanya Israel kan, sekutunya banyak. Termasuk pemerintah-pemerintah di negeri-negeri Muslim. Di media, di lapangan. Ya kan? Dusta. Itu yang berat. Maka Al-Quran meletakkan ukuran kebenaran itu. Nah, itulah yang mengguncang musuh-musuh Allah itu. Sampai kita nggak tahu nih apalah ya yang terjadi betul. Tapi kita yakin tentang kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah sudah mengatakan Inna ayat 51 surat berapa itu? Surat 40. Wa inna lanansuru rusulana walladzina amanu ma'ahu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Sungguh kata Allah, kami akan memenangkan rasul kami. Kita bukan rasul Ustaz, walladzina amanu. Masuk. Ya kan? Inna lanansuru rusulana. Kami akan memenangkan rasul-rasul kami. Kita enggak rasul. Tapi walladzina amanu. Mudah-mudahan kita masuk kan? Kata Allah fil hayati dunya, bukan di akhirat saja, di dunia. Wa yauma yaqumul asyhad. Dan nanti di akhirat, ya. Di dunia begitu dikasih kemenangan oleh Allah, dijanjikan kemenangan oleh Allah, dan itu juga menjadi ujian. Nah, ini soal Kahfi ini luar biasanya di situ.
Ya, Bapak Ibu sekalian. Sedikit lagi ya. Masih kan waktu? Nah, ya. Maka satu sisi Allah meletakkan ukuran kebenaran itu, Al-Qur'an. Kemudian mengancam orang-orang yang menolak kebenaran dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Makanya ada ulama ya untuk memudahkan pemahaman itu dia mengatakan rukun Islam itu 3 aja. Yang pertama apa? Bersyahadat, berkesaksian tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua apa? Bersyahadat atau bertalaki kepada Rasulullah. Lalu ini gimana? Rasulullah nggak ada, maka bertalakilah kepada pewaris Rasulullah. Ulama. Yang ketiga apa? Amal soleh. Induk amal soleh apa? Itulah sholat. Itulah kemudian apa? Zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Tapi amal-amal soleh kan banyak. Makanya kadang kita, kan saya sudah sholat Ustaz, sudah zakat Ustaz, sudah puasa Ustaz, haji Ustaz. Terus dia bermaksiat. Nah ini ya penyimpangan terkait dengan apa? Padahal itu semuanya Masya Allah. Dia berzina. Alasannya apa? Nggak masuk di rukun Islam. Nggak bisa begitu. Maka namanya amal soleh inilah yang kemudian ditingkat-tingkatkan. Kemudian ya oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan pada Rasulullah SAW ya, dan kemudian kita kenalah dengan induk-induk ibadah. Tapi intinya semuanya adalah amal soleh. Maka nggak bisa dipisahkan. Ya, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita dengan apa? Dengan perintah-perintah yang lain. Perintah berlaku adil, kan ada kan? Nah itu. Perintah untuk amanah, untuk adul amanati ila ahliha. Ya. Nah ini kisah ayat 30 sampai 31. Kemudian ada kisah Nabi Musa dengan hamba yang soleh. Ya. Ini bayangkan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Nabi karena ketawaduannya seorang Nabi Musa alaihissalam, dia mau belajar dengan seorang hamba yang soleh. Artinya secara kedudukannya di sisi Allah, Nabi dengan hamba soleh, mana yang lebih tinggi? Nabi. Tapi seorang Nabi mengajarkan ketawaduan kepada kita, belajar ya dengan orang soleh. Tapi ini digarisbawahi oleh ulama ya, yang tidak berkaitan dengan apa usuluddin wa furu'uhu ya, dan biasanya ini terkait dengan apa? Hikmah ya. Makanya ya belajar dia tentang apa? Nah, di sini ada kisah lagi kan? Kisah tentang apa? Kapal perahu yang dilubangi ya, kemudian anak yang dibunuh ya, kemudian membangun tembok itu. Nah ya ini Masya Allah, Nabi Musa betul-betul belajar sampai kemudian Nabi Khidir hamba soleh ini mengatakan innaka lan tastati'a ma yas'a. Antum nggak bisa sabar, bisa. Tapi protes juga kan. Tapi ketawa Nabi Musa nampak. Iyalah, maaf ya. Lanjutkan. Itu Nabi, Masya Allah. Ya. Kemudian kisah Zulkarnain. Ya, kisah Zulkarnain ini ya berkaitan dengan apa? Kalau dia menjadi penguasa, menjadi pemimpin, ya menjadi orang yang bisa ngatur rakyat, berarti masuk kejaksaannya, masuk pengadilannya, masuk semuanya itu, ya dia penguasa. Maka bagaimana mengambil pelajaran dari kisah Zulkarnain? Nah, ini menarik. Ya, kemarin saya sampaikan di salah satu masjid itu tentang kisah Zulkarnain ini. Ya, ini menarik. Dan ini Masya Allah. Ya, kalau ya ini kan apa manusia, ikhtiar manusia kan. Ditengoknya ke wilayah itu, nah itu. Sampai di risetnya ke wilayah itu, wah, suatu yang luar biasa. Ya. Tapi Masya Allah, seorang Zulkarnain ini betul-betul apa? Walaupun dia sudah berkuasa ya, menguasai dunia, kan di sini dikatakan ya, masyrikul ardi wa magharibiyah, bayangkan. Timur barat dikuasai sama dia. Ya, tapi kemudian dia mendahulukan yang namanya ketakwaan. Nah ini dia yang kita harapkan, pemimpin yang takwa, tidak hanya takwa, adil, tidak hanya adil, tapi suka berbuat baik. Maka ketika masyarakat, tolong buatkan kami, dibuatkan. Padahal itu kan kalau dilihat tempatnya itu, nanti bisa dilihat di beberapa channel, ya, channel media nah itu
tempatnya itu masya Allah. Tidak mungkin kita membangun apa namanya ini PLT air pening. Ya, nah ini. Bapak Ibu sekalian, ya ada 3 sebagai penutup. Ada 3 apa namanya? 3 perumpamaan, ya yang saya katakan tadi itu, ya, bahwasanya 3 perumpamaan ini, ya Allah beri perumpamaan ini agar apa? Agar kita ini yakin bahwasanya kebenaran itu nggak ada kaitannya dengan kekuasaan, nggak ada kaitannya dengan kekayaan, ya. Begitu juga nggak ada kaitannya dengan segala situasi dan oh, kalau udah sejahtera, oh baru kebenaran itu nampak, nggak begitu. Nah ini 3 perumpamaan. Ya, ayat 32 sampai 44 ini terkait dengan apa? Kisah pemilik kebun. Nah ini udah sering. Nah, nanti mudah-mudahan ada yang saya menurut Bapak Ibu ada tambahan lah nanti dalam kajian tafsir kita. Kalau nggak ada tambahan berarti paling tidak menguat lah. Ya, kalau nggak menguat, menguap. Nah, jangan menguap ya, menguat aja. Nah ini ya, bagaimana orang yang kaya sombong, ya selesai kan kebunnya kan, ya kan? Israel tengok kebakaran, ya yang satu sih nggak kebakaran tapi badai. Nah, itu tanda. Nggak juga anak tahu kita, mungkin Allah musnahkan itu. Ya, tapi ini, ya masya Allah, Allah memberikan perumpamaan. Begitu juga ayat 45 sampai 46, ya itu tentang perumpamaan kehidupan dunia, al-hayatud dunia, ya kamain, ya ini masya Allah. Yang intinya apa? Dunia ini fana. Fana itu artinya apa? Sementara. Sirna. Dunia belum sirna, kitanya sirna. Iya kan? Alun kiamat le Ustaz. Tahu matinya. Ya kan? Sirna juga. Nah ini. Kemudian di ayat ini Allah menjelaskan juga tentang hari kiamat. Karena ayat-ayat Makkiyah itu selalu mengkaitkan kehidupan dunia ini dengan hari kiamat. Jadi ada pendekatan hari ini, betul. Ada pendekatan masa depan. Dan iblis akan mencari cara bagaimana kita ini nggak percaya dengan hari kiamat. Cinta dunia. Nah ini. Ya, dari depan itu kata Ibnu Abbas, artinya iblis ini akan mencari cara bagaimana kita nggak percaya dengan akhirat. Dari arah belakang, bagaimana kita cinta dunia. Dari arah kanan, bagaimana kita malas beribadah. Dari arah kiri, bagaimana kemudian kita bermaksiat. Ya, nah ini disebut tentang hari kiamat. Ya, sebagaimana disebut tentang hakikat dunia. Ya, kemudian dijelaskan juga tentang bagaimana ya kita ini harus apa? Waspada dengan waspadalah. Ya, dengan apa? Dengan langkah-langkah syaitan. Nah, baru kemudian di yang ketiganya itu ya terkait dengan kisah iblis dan penolakannya terhadap apa? Tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam itu ayat 50 sampai 53. Agar kemudian kita ini bisa mengambil pelajaran tentang apa? Yang paling berbahaya itu apa? Tentang apa? Takabur. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya. Ini ada kisah, ya. Orangnya cerdas, ya. Tapi takabur, ya. Dan yang kasihannya di usianya yang sudah. Nah ini, bayangkan kita sudah, ya. Dan biasanya orang cerdas ini kan dia punya apa? Impian, punya apa namanya itu? Ambisi. Nggak sampai ambisinya. Nggak sampai ambisinya. Akhirnya apa? Sayang kan? Apalagi kalau stres. Gara-gara apa? Ambisi nggak tercapai. Kadang kecerdasan itu harus diimbangi dengan kecerdasan spiritual iman. Intelektual oke. Ya, tapi juga kecerdasan keimanan. Nah, ini banyak kasus-kasus seperti ini, ya. Kadang kita melihat ya Allah, betul sedih, ya. Karena kalau dilihat masa lalunya, ya, wah, yang bangun ini, ya. Tapi sayang kan kemudian, ya, begitu ambisinya nggak tercapai, dia melakukan ini lagi, ya, dia bermanuver ini lagi, ya. Nah, itu kalau sempat ujung-ujungnya stres kan kasihan, ya. Kita juga ikut malu kan, ya.
karena dia pernah menjadi pemimpin bagi kita. Tapi ya mudah-mudahan lah ya Allah memberikan hikmah di balik setiap kejadian agar kemudian kita kembali ke jalan Allah. Lebih kurang